Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, kita bahas salah satu perangkat yang paling dicari, VGA. Yap, nah target buruan kita kali ini adalah VGA dengan harga di bawah 30 juta rupiah. 3 juta maksudnya. Sebelum lanjut, yang belum tekan subscribe ditekan dong. Bentar aja kok, nggak butuh berkali-kali, cukup satu kali. Gampang kan? Jangan lupa belnya ditekan biar berderi. Sebenarnya buat rank harga di bawah 3 juta, kalian bisa dapat VGA baru semacam GTX 1050 Ti, RX 6400 XT atau RX 560, dan satu lagi VGA sombong, GTX 750 Ti 4GB. Maaf ya Bang, 750 Ti. Alasan kenapa ambil bekas yang ngejar performa, tapi kira-kira bakal pantas apa enggak ya? Nah, kita kupas tuntas satu persatu nih, biar kalian nggak salah dalam memilih pasangan VGA. AMD Radeon RX 470 4GB DDR5 256 bit. VGA kelas menengah untuk seri RX 400. VGA ini muncul pertengahan tahun 2016 yang lalu. Ya bisa dibilang mulai kelihatan tua untuk sekarang. Ayo, berapa umurnya sekarang? Kurang lebih 6 tahun ya. Nah, dulu VGA ini murah banget. Bekasnya malah cuma di angka 1,2 juta rupiah. Sekarang harga pasaran bekasnya di angka 2,4 juta rupiah. Widih, sombong pula nih VGA. Untuk kemampuannya gimana nih? Nah, kalau dibandingkan GTX 1050 Ti, kemampuannya jauh lebih baik RX 470 4GB DDR5 ini. Tapi kalau dibanding AMD Radeon RX 6400 XT, kemampuannya hanya beda tipis. Ya walaupun secara keseluruhan masih menang RX 470. Tapi ingat, ini VGA tua ya. Syukur-syukur dapat yang bandel. Harga bekas RX 470 versus harga baru termurah RX 6400 XT ini itu cuma beda 400.000 doang. Nah lo pilih mana nih? Pilih baru dong, kan lebih seger yang baru. Ayo jangan mikir aneh. Tapi satu hal yang harus kalian ingat, RX 470 udah ada encodernya, sedangkan RX 6400 XT murni hanya untuk gaming dan wajib pakai PCI Express 40 buat kemampuan yang lebih baik. Rekomendasi resolusi layar untuk RX 470 adalah 1080p. Nah, untuk kebutuhan power supply buat VGA ini adalah 300 watt dengan penggunaan konektor 1x6 pin. AMD Radeon RX 570 4GB DDR5 256 bit. Wah, AMD lagi nih. Harus dong, AMD gitu loh. Selalu kasih solusi VGA kenceng dan bersahabat. Seri RX 500 ini diposisikan untuk menggantikan seri 400. Jadi wajar secara usia VGA ini lebih muda 1 tahun. Muncul di awal tahun 2017 yang lalu. Sebagai pengganti, ya hal yang wajar ya kalau kemampuannya pasti ada peningkatan. Yap, RX 570 kemampuannya masih di atas RX 470. Lantas harga bekasnya berapa nih? Nah, setelah muter-muter di pasar ikan, marketplace, saya nemu di harga 2,7 juta rupiah. Dan ini penjualnya masih aktif ya. Secara nggak langsung kalian nambah duit 300.000 untuk peningkatan performa kalau pilih ini dibanding RX 470. Worth it? Ya sebenarnya masih cukup pantas ya. Yang nggak pantas itu kalian nambah duit buat ngutang. Kasihan temen lo, keluar duit terus. Nah, untuk resolusi layar yang direkomendasikan buat bermain game adalah 1080p. Untuk power supply, daya minimalnya adalah 450 watt dengan konektor 1x6 pin. Nah, kalau dibanding RX 6400, pilih mana dong? Tetap ini ya biar kata bekas tapi lebih kenceng. Nvidia GTX 1650 4GB DDR5 128 bit. Akhirnya nongol juga nih kubu hijau. Yap, biar imbang gitu loh. Harus pakai hijau-hijau ya kan? Jangan pakai kolor hijau, ntar dikira gendruwo. Bener nggak sih? Nah, VGA ini sepertinya udah nggak ada lagi barunya. Jadi adanya VGA bekas doang. Harga pasaran bekas termurah VGA ini adalah 2,5 juta rupiah. Widih, lebih mahal nih dibanding RX 470. Ya karena VGA ini tergolong baru yang nongol tahun 2019 yang lalu dan juga nggak butuh power, jadi berasa sombong. Sombong lagi. Secara kemampuan, VGA ini malah di bawah RX 470, tapi masih lebih baik dibanding RX 6400 XT. Resolusi layar yang direkomendasikan untuk VGA 1 ini adalah 1080p. Kebutuhan daya power supply minimal adalah 250 watt dan nggak butuh power. Wih, ganteng nih VGA irit daya. Sayang harganya masih sombong. Lantas pilih mana nih? GTX 1650 bekas apa RX 6400 XT baru?
Kalau kalian gamer sejati, gak main editing video, maka jelas RX 6400 XT lebih baik, baru dan grace. Beda harga cuma 300.000 doang. Tapi kalau gamer plus editor, jelas GTX 1650. Nvidia GTX 1060 3GB DDR5 192 bit. Lanjut lagi nih, bahas kubu hijau. VGA yang lahir tahun 2016 yang lalu sejatinya rival dari RX 400. Namun secara kemampuan, ternyata GTX 1060 3GB ini lebih unggul dibanding RX 570. Harga pasaran bekasnya udah mulai turun ya. Harga termurah yang didapat adalah 2,6 juta rupiah. Mahal? Ya sebenarnya mahal. Harusnya VGA ini udah di bawah 2 juta untuk bekasnya. Tapi lagi-lagi karena serangan corona, penambang, VGA ini ikut-ikutan naik. Harga lebih murah 100.000 dibanding RX 570. Jelas dong, saya lebih pilih ini dibanding RX 570. VGA ini sendiri cukup baik memainkan game di resolusi 1080p. Ya kurang lebih sama ya dengan 3 VGA sebelumnya. Daya power supply minimal adalah 300 watt dan membutuhkan konektor 1x6 pin. Kalau lihat dari kebutuhan daya power supply-nya, VGA ini lebih irit listrik dibanding RX 570. Lantas manakah yang paling layak untuk dibeli antara harga dan kemampuan? Gak usah diragukan lagi ya, Nvidia GTX 1060 3GB adalah pilihan yang paling tepat. Tapi kalau mau lebih ngirit alias nggak mau pakai tambahan daya dari power supply, nggak ada pilihan lain selain ambil GTX 1650. Ya walaupun di video ini GTX 1650 harus mengalah soal kemampuan gaming di antara 3 VGA lainnya, tapi lagi-lagi menang di biaya listrik bulanan. Dan kemungkinan kalau GTX 1650 harga bekasnya di rentang 1 jutaan, jadi VGA favorit nih, pengganti GTX 750 Ti yang super sombong. Yap, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming di bawah 3 juta rupiah. Sekali lagi, mohon dukungan ke channel ini biar saya jadi sultan dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.